Karena kebanyakan yang sering terjadi adalah kita sudah punya tujuan, tapi di dalam proses pencapaian tujuan tersebut banyak hal-hal yang tidak bisa kita mengaruhi, yang mengganggu kita dan akhirnya membuat kita hilang fokus, hilang arah, dan kita kemudian kebingungan dan mempertanyakan apa sebenarnya tujuan yang benar-benar kita ingin raih dalam kehidupan kita. Halo rekan-rekan, apa kabarnya hari ini? Moga-moga masih dalam kondisi yang sehat dan berbahagia ya. Ketemu lagi dengan saya Vanana, dan kali ini kita akan kembali membahas tentang sebuah buku. Buku apa kira-kira yang akan kita bahas ya? Bukunya adalah ini dia, kelihatan gak nih? Ya, bukunya berjudul Life Storming, ditulis oleh dua orang pembicara terkemuka dunia yang tidak hanya menjadi pembicara, tapi mereka juga menulis buku-buku laris di dunia. Yang pertama adalah Alan Weiss, adalah konsultan, pembicara terkemuka dunia sekaligus penulis dari buku laris di dunia yang berjudul Million Dollar Consulting. Mungkin rekan-rekan sebagian sih sudah pernah dengar ya. Dan Alan Weiss gak sendirian menulis buku ini, dia ditemani oleh pelatih eksekutif terkemuka di dunia yang konon katanya salah satu coach termahal di dunia, yaitu adalah Marshall Goldsmith. Nah, mereka berdua menulis buku ini dari hasil, insight, dan juga apa yang mereka temukan ketika mereka mendampingi eksekutif-eksekutif di perusahaan-perusahaan terkemuka dunia untuk menciptakan perubahan dalam kehidupannya. Nah, insight-insight yang mereka dapatkan, esensi, dan juga mungkin makna yang mereka dapatkan ketika mereka membantu para eksekutif dunia ini kemudian mengilhami mereka untuk meluncurkan buku dari Life Storming ini. Yang kalau dilihat di covernya, buku Life Storming ini adalah buku yang membantu kita menciptakan makna dan pencapaian kita di dalam karir kita. Wah, menarik sekali nih. Nah, mungkin rekan-rekan penasaran ya, sebenarnya buku ini tentang apa sih? Kalau di bagian awal buku ini akan dijelaskan bahwa buku ini adalah buku tentang transformasi, yang di dalamnya ada banyak cara-cara atau panduan untuk melakukan transformasi di dalam kehidupan kita, untuk mengatur kehidupan kita, untuk mencapai tujuan kita, yang didasarkan dari pengalaman real dari penulisnya. Karena nanti dalam buku ini nanti akan banyak kisah-kisah dari Alan Weiss dan juga Marshall Goldsmith yang disampaikan ketika mereka bertemu dengan para eksekutif yang ingin melakukan perubahan di dalam pekerjaan mereka ataupun diri mereka. Buku ini akan memberikan gambaran juga tentang bagaimana cara mengatur kehidupan kita dan bagaimana kita membuat kemajuan penting untuk mencapai tujuan yang kita dambakan. Dan tidak hanya itu, dalam buku ini nanti juga akan banyak tools-tools yang bisa kita maksimalkan dan bisa kita manfaatkan untuk mengatur ulang kehidupan kita, untuk melakukan refleksi terhadap kehidupan kita, untuk memaknai kehidupan kita, yang tujuannya adalah kita bisa mencapai tujuan di dalam kehidupan kita yang benar-benar kita inginkan di dalam keseharian. Karena masih di buku ini juga Marshall Goldsmith menyampaikan bahwa kesalahan terbesar yang terjadi ketika kita ingin membuat perubahan atau melakukan transformasi di dalam kehidupan kita adalah kita melakukannya sekali. Padahal perubahan adalah proses yang berkesinambungan. Untuk membuat perubahan yang pasti, untuk membuat perubahan yang benar-benar bisa merubah kehidupan kita, dibutuhkan proses, dan dalam proses tersebut ada kali kita melakukan penyesuaian. Disinilah kemudian pentingnya teman-teman memiliki berbagai macam tools yang dibahas di dalam buku ini. Dan di dalam buku ini juga Marshall Goldsmith dan juga Alan Weiss akan membahas apa sih sebenarnya perilaku-perilaku atau apa sih hal-hal yang menghambat kita dalam mencapai tujuan kita, menyingkirkan kebiasaan yang menghambat kita mencapai tujuan kita, sehingga pada akhirnya kita bisa mengatur ulang tujuan kita untuk memfokuskan pada hal-hal yang bisa kita lakukan untuk mencapai tujuan kita ataupun untuk melakukan perubahan yang besar dalam kehidupan kita. Melalui buku ini juga, Alan Weiss dan juga Marshall Goldsmith akan memandu kita untuk memikirkan ulang tujuan kita, untuk memastikan tujuan yang benar-benar ingin kita raih, dan kemudian menyesuaikan dengan kehidupan saat ini untuk mengatur ulang prioritas kita. Karena kebanyakan yang sering terjadi adalah kita sudah punya tujuan, tapi di dalam proses pencapaian tujuan tersebut, banyak hal-hal yang tidak bisa kita mengaruhi, yang mengganggu kita, dan akhirnya membuat kita hilang fokus, hilang arah, dan kita kemudian kebingungan dan mempertanyakan apa sebenarnya tujuan yang benar-benar kita ingin raih dalam kehidupan kita. Masih di dalam buku Life Storming ini nanti akan dijelaskan oleh dua penulisnya, yaitu Alan Weiss dan juga Marshall Goldsmith, bahwa perubahan itu bukan sesuatu yang kaku. Perubahan itu tidak pernah bisa dilakukan sekali.
setiap perubahan yang kita lakukan di dalam kehidupan, setiap sesuatu yang ingin kita rubah dalam keseharian kita, semua membutuhkan proses, dan di tengah-tengah banyak proses yang membuat kadang rencana kita tidak berjalan sebagaimana mestinya. Kita sudah merencanakan untuk merubah diri kita menjadi A, tapi di dalam perjalanannya ternyata kehidupan mengarahkan kita kepada tidak hal yang seperti itu. Kehidupan mengarahkan kita jauh daripada hal yang kita harapkan tadi. Nah, disinilah kemudian pentingnya kita memegang teguh tujuan kita dan kemudian melakukan penyesuaian. Karena dengan melakukan penyesuaian inilah kita akhirnya akan bisa menemukan apa sebenarnya tujuan yang bisa kita raih dengan potensi yang kita miliki saat ini. Nah, mungkin sampai sini rekan-rekan mulai penasaran sebenarnya gambaran buku life storming ini seperti apa sih? Kalau digambarkan di buku ini, life storming itu layaknya peta. Peta untuk melakukan sesuatu yang benar, peta untuk memandu kita dalam menuju tujuan yang ingin kita harapkan. Nah, tapi tidak hanya itu, di dalam buku ini nanti juga akan kaya sekali dengan tools, alat-alat yang bisa kita maksimalkan untuk mencapai dua hal, yaitu menemukan makna dan berbahagia untuk bisa menjalani hidup yang luar biasa. Nah, secara umum ada 4 hal penting yang juga dibahas dalam buku ini. Yang pertama adalah menentukan aspirasi kita sendiri. Kalau dibahas di yang bab bagian pertama ini kaitannya dengan menentukan aspirasi kita sendiri, kenapa ini menjadi penting? Karena ternyata masih di buku ini juga dijelaskan, seringkali dalam kita menjalani kehidupan, kita itu mudah terprogram dengan lingkungan kita. Bisa lingkungan keluarga, bisa lingkungan pertemanan, bisa saudara kita, bisa teman-teman kita yang lainnya. Kita seringkali terlalu mudah untuk terprogram. Contohnya adalah banyak sekali rekan-rekan kita mungkin di luar sana yang memilih suatu profesi karena keluarganya, karena saudaranya, karena temannya, dan pada akhirnya dia berakhir dengan kondisi dia tidak meminati profesi tersebut, dia menyesal karena telah memilih profesi tersebut, dan akhirnya kehidupannya merasa kurang bermakna ataupun tidak bermakna. Biasanya hal ini membuat kita menyesali di belakang dan akhirnya di tengah-tengah kita memutuskan untuk menjalani kehidupan kita sendiri. Kita mencari passion kita. Kita sudah besar dan kita sudah terlanjur masuk ke satu profesi yang tidak kita minati dan akhirnya di situ kita berusaha untuk mencari dan kita mengejar apa sih yang sebenarnya kita minati. Kita mencari apa sih jati diri kita. Tapi bagaimana dengan kondisi di mana ya memang hidup itu kan nggak ada yang tahu. Kadang dalam kehidupan kita memang tidak bisa memprediksi kan kita akan jadi seperti apa. Banyak variabel-variabel yang bisa mempengaruhi pencapaian tujuan kita. Bagaimana bila seperti itu? Ya, pemahaman tersebut benar sekali, tapi ketika kita menyadari bahwa lingkungan luar sangat mempengaruhi diri kita, keputusan kita dan lainnya, bukan berarti kita harus pasrah, bukan? Kita tetap harus memahami diri kita seperti apa kekuatan kita, apa kelebihan kita, dan apa potensi kita. Dan dari situ kemudian kita merumuskan apa tujuan yang ingin kita raih, apa tujuan besar yang ingin kita dapatkan di dalam kehidupan kita. Maka masih dalam buku Life Storming ini akan mengajak kita untuk merenungkan kembali, yuk sebenarnya diri kamu itu potensinya apa, kelebihannya apa, kekurangannya apa, dan kemudian merumuskan apa sih yang tepat untuk dirimu saat ini. Bagian kedua akan membahas tentang pentingnya teman. Ya, bab ini menarik sekali karena ternyata ditemukan fakta di buku ini bahwa kita ternyata menyerupai teman-teman di sekitar kita. Mungkin familiar sudah mendengar beberapa kalimat tersebut ya, bahwa ternyata lingkungan pertemanan menentukan diri kita. Itu kenapa seringkali banyak orang yang menyarankan bahwa memilih teman, memilih lingkungan itu menjadi satu hal yang juga sangat berpengaruh dalam pencapaian tujuan kita. Kenapa sih seperti itu? Di buku ini dijelaskan bahwa kalau kita ingin buat sebuah perubahan besar, maka lingkungan di sekitar kita juga harus dikondisikan untuk memastikan kita benar-benar bisa mencapai tujuan tersebut. Kan kita tidak mungkin meminta seseorang untuk mengubah perilakunya dan kemudian ketika dia kembali ke lingkungannya, dia kembali kepada perilaku tersebut. Maka kita harus memastikan lingkungan atau pertemanan mendukung perubahan yang ingin kita capai. Yang ketiga dibahas di buku ini adalah tentang pentingnya karakter. Di dalam menjalani kondisi yang saat ini penuh dengan ketidakpastian, di dalam kita menjalani setiap hari yang penuh dengan hal-hal yang mungkin tidak bisa kita pengaruhi, lantas apa yang membuat kita bisa berhasil? Jawabannya satu, yaitu adalah karakter. Karena kesuksesan kita di masa depan tidak hanya dipengaruhi oleh apa usaha yang kita keluarkan, seberapa keras usaha yang kita keluarkan, tapi bagaimana karakter kita di dalam menyikapi setiap perubahan-perubahan dalam proses mencapai tujuan kita tadi.
Jadi, orang seringkali bisa sukses bukan sekedar karena dia bekerja keras untuk sukses, tapi karena dia memiliki karakter-karakter yang dibutuhkan oleh seseorang untuk bisa sukses. Itu sebabnya ada orang yang seringkali merasa dia sudah bekerja keras, tapi kok kayaknya karena gitu-gitu aja ya. Bisa jadi orang tersebut memiliki karakter yang buruk sehingga akhirnya lingkungan tidak mendukung perubahan yang ingin dia capai. Yang keempat adalah tahu kapan harus menahan dan kapan harus melepaskan. Perubahan yang akan kita ciptakan akan benar-benar bisa kita realisasikan ketika kita benar-benar fokus. Fokus untuk apa? Ketika kita benar-benar fokus untuk mempersiapkan dan mempertahankan hal-hal yang perlu kita pertahankan dan membuang kebiasaan-kebiasaan buruk yang perlu kita hilangkan. Bisa juga dengan mempertahankan hal-hal yang mendukung tujuan kita dan membuang hal-hal buruk yang itu berdampak negatif terhadap pencapaian perubahan yang ingin kita ciptakan. Karena sumber daya yang kita butuhkan untuk mencapai sebuah perubahan adalah bagaimana kita memprioritaskan waktu kita, tenaga kita, energi kita untuk mencapai apa yang benar-benar perlu dilakukan untuk mencapai tujuan kita. Bagaimana caranya? Ada 4 hal yang perlu kita lakukan untuk menahan dan tahu kapan menarik ini. Yang pertama adalah temukan hal yang harus kita lepaskan. Yang kedua adalah terima hal yang harus kita lakukan. Pertahankan hal-hal yang baik yang sudah pernah kita lakukan. Dan yang keempat adalah ciptakan langkah-langkah baru, ciptakan langkah-langkah perbaikan untuk langkah kita ke depan. Nah, sekarang kita sampailah di kesimpulan. Kesimpulannya, secara umum buku ini akan pas bagi rekan-rekan yang sekarang sedang dalam proses untuk mencapai tujuan teman-teman. Bagi rekan-rekan yang saat ini mungkin sedang ingin mencapai tujuan atau goals karir dalam pekerjaan, bagi rekan-rekan yang ingin mengejar goals omset tertentu di masa depan, buku ini tepat untuk rekan-rekan mulai pelajari untuk menambahkan insight yang dibutuhkan. Karena dalamnya akan banyak tools, cara-cara, praktek-praktek yang bisa kita praktekkan secara langsung untuk memastikan kita benar-benar bisa mencapai tujuan kita. Buku ini juga pas bagi rekan-rekan yang seringkali merasa bahwa kalau kita mau mencapai tujuan itu nggak bisa cuma ngomong doang. Harus ada langkah-langkah nyata, harus ada tindakan-tindakan nyata yang kita lakukan untuk mencapai tujuan kita. Kenapa demikian? Karena dalam buku ini nanti akan penuh di bagian bab 9 ya, bab terakhir itu akan penuh dengan tools dan teknik-teknik serta cara-cara untuk membantu kita melakukan refleksi diri, mengeksplorasi potensi kita, mengeksplorasi peluang di sekitar kita yang pada akhirnya akan bantu kita dan mendukung kita untuk mencapai tujuan kita. Jadi, bagi rekan yang sekarang ingin belajar mencapai tujuannya, yang mungkin sedang galau, kenapa kok tujuannya tidak tercapai, yang mungkin sedang galau juga, potensi saya apa ya, kelebihan saya apa ya, harusnya saya ngapain ya, maka buku ini bisa jadi suplemen yang tepat. Mungkin itu untuk review buku kali ini, moga-moga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan sampai ketemu di review buku selanjutnya. Dadah!